I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, straight. Whoa, how you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kembali lagi di YouTube channelnya Ria. Di sini Ria akan menjelaskan materi bab 5 tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Mungkin teman-teman masih ingat kan, di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Mungkin sudah tidak asing lagi kan bagi teman-teman. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa sih konsep dari manajemen mutu sekolah menengah itu sendiri? Yuk disimak. Nah, konsep manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah seperti SMP, SMA, SMK, atau MAN guna tercapainya tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya sasaran mutu pendidikan. Yang pertama ada input. Input terdiri dari kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan yang kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana, siswa yang terseleksi, dan dana pendukung yang cukup. Nah, selanjutnya ada proses. Yang pertama ada kegiatan belajar mengajar, metode dan pengujian yang efektif, organisasi atau manajemen administrasi yang baik, hubungan masyarakat atau industri yang erat, kegiatan ekstrakurikuler yang aktif dan semarak, dan yang terakhir ada pengendalian mutu yang efektif. Nah, yang ketiga ada output. Output adalah nilai hasil belajar yang memuaskan, kompetensi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan yang tinggi, keterserapan ke dunia kerja yang tinggi, dan yang terakhir kepercayaan masyarakat yang tinggi. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa aja karakteristik yang menjadikan sekolah tersebut bermutu? Nah, karakteristik menjadikan sekolah bermutu dibagi menjadi 4. Yang pertama, hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Yang kedua, sasaran hasil mutu pendidikan. Yang ketiga, dimensi mutu sekolah. Dan yang terakhir, fokus manajemen sekolah menengah. Nah, yang pertama, hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Di antaranya memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Dan yang keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. 6. Memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Dan yang ketujuh, memiliki visi dan misi. Nah, yang selanjutnya ada sasaran hasil mutu pendidikan, yaitu untuk membentuk kecakapan hidup. Yang pertama, berakhlak mulia, yaitu beriman dan bertakwa. Yang kedua, cerdas, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, cakap dalam berkomunikasi atau bersosialisasi. Yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan. Kelima, terampil dalam bekerja. Dan terakhir, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Selanjutnya tentang dimensi mutu sekolah yang mencakup 1. Melaksanakan kegiatan sesuai fungsi tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, memiliki keunggulan. Yang ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Yang keempat, kondisi nyaman, menyenangkan. Dan yang kelima, penampilan fisik maupun kegiatan yang menarik. Dan yang terakhir, mengesankan dan favorit. Nah, terakhir nih teman-teman, yaitu fokus manajemen sekolah menengah. Yang pertama ada pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, implementasi sistem manajemen abad ke-21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance courage dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Dan yang keempat, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance
Dan yang terakhir ada implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Nah, itu tadilah penjelasan materi dari Ria. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Jangan lupa videonya di komen, like, and subscribe ya. Akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.